Saat ku buka mataku, lihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku beroleh pengharapan. Saat ku membuka mataku, ku lihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku beroleh pengharapan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Saat ku membuka mataku, saat ku pandang wajahmu, ku beroleh pengharapan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Firman yang telah lahir dalamku, firman yang jadi perlindunganku. Dia yang berikanku kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera. Firman yang telah lahir dalamku, firman yang jadi perlindunganku. Dia yang berikanku kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalam, dan sabdamu yang beri kekuatan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalam, dan sabdamu yang beri kekuatan. Dan sabdamu yang beri kekuatan, dan sabdamu yang beri kehidupan. Oh,
firman-Mu yang memberi kehidupan. Oh, Engkaulah segalanya. Haleluya. Terpujilah Engkau selamanya. Terima kasih Tuhan buat kehidupan yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Haleluya. Terpujilah selama-lamanya. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Hari demi hari, hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Hari demi hari, hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang berkuasa,
kuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan atas hidup kami. Terima kasih pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersekutu kembali dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau berbicara setiap hari bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Baik. Oke, hari ini kita percepat sedikit ya, karena nanti 5:30 harus berangkat ya. 5:30 atau ya kurang 1/4 lah. Oke, baik, langsung saja ya, kita mulai ya. Mudah-mudahan besok kita bisa Zoom juga ya. Lihat nanti, karena kemungkinan kalau jadi berangkat agak siang gitu, lebih ini, jadi besok bisa ini ya. Mungkin ini hari Kamis, iya kan? Berarti kan nyampe nanti malam ya di Sibolga kalau ini. Nggak bisa ya? Pagi-pagi ya? Kalau 12-14 jam? Oh iya, bisa pagi ya. Kemungkinan kita bisa besok. Kita lihat saja besok ya. Oke, baik. Mari kita coba ini. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa sementara mereka sendiri sangat kecil, induk mereka adalah anjing dan babi najis yang ratusan juta kali lebih besar dari mereka. Tidak sadar akan posisi mereka sendiri yang rendah. Mereka mengandalkan bau busuk yang dikeluarkan oleh babi dan anjing itu untuk mengamuk. Dengan sia-sia berpikir untuk melahirkan generasi yang akan datang. Sungguh tak tahu malu dengan sayap hijau di punggungnya. Ini mengacu pada pengakuan mereka bahwa mereka percaya kepada Tuhan. Ya. Mereka mulai menjadi angkuh dan menyombongkan. Kita lihat dulu ya. Menyombongkan kecantikan dan pesona mereka di mana-mana. Sementara mereka dengan diam-diam melemparkan kenajisan di tubuh mereka sendiri ke atas manusia. Setan itu ya ke atas manusia. Selain itu, mereka sangat senang dengan diri mereka sendiri, seolah-olah mereka dapat menggunakan sepasang sayap berwarna pelangi untuk menyembunyikan kenajisan mereka. Dan dengan cara ini mereka membawa penindasan mereka untuk menganiaya keberadaan Tuhan yang benar. Ini mengacu pada apa yang terjadi di balik layar di dunia keagamaan gitu. Nah, seperti yang sering saya sampaikan mengenai para hamba-hamba Tuhan yang munafik gitu ya. Oke, jadi digambarkan
secara kiasan di sini, saudara. Ya, jadi kan dunia keagamaan itu kan menganggap dirinya itu kan indah gitu, dengan segala perbuatan yang tampak di luar gitu. Padahal di dalamnya itu nggak berubah. Tuhan Yesus mengatakan mereka itu seperti kubur yang yang nampaknya indah di luar gitu, tapi di dalamnya kan penuh tulang belulang gitu, kebusukan gitu ya. Bagaimana manusia bisa mengetahui bahwa seindah apapun sayap seekor lalat, lalat itu sendiri sebenarnya tidak lebih daripada makhluk yang sangat kecil dengan perut yang penuh kotoran gitu, dan tubuh yang dipenuhi dengan kuman gitu. Jadi dengan kekuatan anjing dan babi sebagai induk mereka mengamuk di seluruh negeri. Ini mengacu pada para pemuka agama yang menganiaya Tuhan dengan dukungan yang kuat dari negara, yang memberontak terhadap Tuhan yang benar dan kebenaran. Jadi kalau kita lihat ya bagaimana di Tiongkok ya, itu sangat nyata sekali, saudara. Bagaimana para pemuka-pemuka agama itu, saudara, dengan kejamnya gitu, lagi dengan membuat stigma, bagaimana mereka sebagai penyesat gitu. Ini sebagai penyesat. Jadi agama yang diakui pemerintah itu, jadi ketika kekristenan itu mulai diakui oleh pemerintah gitu, itulah yang dipakai untuk menganiaya mereka ini, saudara. Ya, menganiaya Tuhan itu sendiri gitu. Karena itu tadi ya, karena mereka telah makan dari meja negara gitu. Nah, itu ya. Dengan kebiadaban mereka yang tak terkendali, seolah-olah hantu orang Farisi Yahudi telah kembali bersama dengan Tuhan ke negeri Sinaga Merah yang sangat besar, kembali ke sarang lamanya. Nah, jadi itu sama ya dengan apa yang dilakukan oleh orang Farisi terhadap Tuhan Yesus dulu gitu. Kerjasama yang sangat kuat antara mereka, para pemuka agama itu, dengan kekaisaran pada waktu itu. Jadi sama persis, makanya dikatakan seperti membawa hantu orang Farisi. Jadi roh-roh orang Farisi yang dulu gitu. Jadi hantunya itu kayak merasuk kembali, rohnya itu gitu ya. Nah, maka itu istilahnya ya. Mereka telah memulai babak penganiayaan lainnya, melanjutkan kembali pekerjaan mereka beberapa ribu tahun yang lalu. Sekelompok makhluk bobrok ini pasti akan binasa di bumi pada akhirnya. Ya. Tampaknya setelah beberapa ribu tahun, roh najis menjadi semakin licik dan licin. Mereka terus-menerus memikirkan cara untuk mengacaukan pekerjaan Tuhan secara diam-diam. Nah, perhatikan saudara ya. Nah, di bagian lain nanti saudara, suatu saat kita akan belajar bahwa sebetulnya di dunia roh itu sangat tertib sekali. Ya. Jadi entah bagaimana roh-roh orang yang sudah mati itu hidup kembali, itu saudara, itu telah ada yang mengaturnya. Jadi sudah ada para malaikat-malaikat yang mengatur mereka gitu, sudah ada gitu ya. Nah, mengenai yang dikatakan tadi itu hantu orang Farisi tadi itu, saudara ya. Nah, jadi itu sebetulnya adalah bagaimana
eh, Tuhan ingin, jadi di setiap ini mereka menampilkan dirinya. Jadi itu proses pemurniannya nantinya. Jadi ketika itu ditampilkan gitu. Jadi kan seolah-olah kan mereka hidup kembali gitu. Ya. Padahal kan kalau kita lihat daripada pengaturan Tuhan kan semuanya kan teratur gitu. Jadi tidak sembarang mereka muncul gitu. Nah, jadi makanya dalam hal ini saudara, ketika hal-hal itu muncul, makanya itu menjadi, jadi seperti ada begini saudara. Jadi seperti ada tercipta sesuatu yang misalnya lah pada awalnya kan dari mana roh kesombongan itu muncul? Oke, kan dari mana? Kan itu kan lahir ketika seseorang itu mendapatkan anugerah atau karunia yang lebih besar daripada pencipta gitu. Kan itu munculnya, kan awalnya kan tidak tahu itu dari mana. Tuhan tidak pernah menciptakan itu gitu. Kan itu lahir begitu saja kan. Itu muncul begitu saja kan. Jadi bedakan antara roh-roh orang yang dihukum gitu dengan yang apa ya? Kan kalau kita katakan roh, memang itu tidak kasat mata. Tetapi yang lebih tidak kasat mata itu kan adalah apa? Pikiran, buah pikiran itu loh. Apa namanya, gagasan-gagasannya gitu. Jadi kan gagasan kesombongan itu kan tidak dicipta gitu. Itu kan ada saja, kan semua orang berpikir. Nah, yang ini kan tidak bisa dibasmi. Kalau segala sesuatu, kalau pribadi-pribadi itu kan yang membentuk satu pribadi itu kan bisa gitu. Sementara yang ini kan harus dimunculkan gitu. Ketika dimunculkan lah kan yang memiliki pikiran ini kan adalah pribadi-pribadi ini. Misalnya kita ini sekarang nih. Oke. Nah, kita ini kan satu pribadi. Oke, yang berhubungan dengan Tuhan. Sementara alam pikiran kita itu kan boleh dikatakan itu kan bebas dia kan. Kita nggak tahu dari mana dia kan. Kan itu bereaksi, muncul dia ketika ada reaksi, ketika ada sentuhan kepada pribadi kita. Misalnya gini, ketika kita melihat seseorang, oke, dia memperlakukan kita bagaimana? Kan di dalam diri kita itu kan ada pilihan, kita mau pilih apa? Kan ada di dalam diri orang, ini yang kita tidak tahu kan? Entah apa niat dalam hati orang. Kan itu kan yang kita tidak tahu. Nah, jadi kira-kira sama seperti yang tadi itu saudara. Kalau mengenai kelahiran kembali, itu ada yang ngaturnya. Tentu untuk pemurnian si orang ini. Makanya saudara, ketika kita ini, ketika firman Tuhan katakan begini, kita tidak menyadari, entah sudah berapa ribu kali kita mengucapkan selamat tinggal kepada dunia ini. Kita tidak tahu kan. Tetapi kan pribadi kita ini kan berarti kan belajar gitu. Diajar. Entah kita sudah dihukum berapa ribu kali. Entah kehidupan yang akan datang kita masih dimurnikan lagi enggak. Sama seperti kehidupan si orang kaya dan si Lazarus itu kan. Di situ kan belum bisa diterangkan dulu gitu loh. Tapi sekarang, saudara, Tuhan yang sekarang bisa menerangkan itu kepada kita gitu. Nah, Tuhan yang sekarang itu kan, dia itu kan memerintah di balik layar. Jadi, itu yang namanya pikiran Kristus. Kan pikiran dengan Kristus itu kan beda kan.
Kristus itu punya pikiran yang bertumbuh. Pikirannya ini adalah pikiran Allah yang tidak kelihatan itu gitu. Ini tidak pernah dirusak ini sama iblis gitu. Bahkan kan ketika dicobai dia tetap kan menang gitu. Nah, jadi si pikiran Kristus ini termasuk si Tuhan yang Maha Kuasa ini kan, dia kan menjalani kehidupannya, namun kan dia punya sesuatu yang harus disangkali dia, supaya pikiran Kristus ini terus berkembang di dalam dia. Oke, nah sementara di sisi yang lain ada yang namanya pikiran antikristus yang bertentangan tadi dengan si pikiran Kristus ini. Nah, dua pikiran ini ada di dalam diri manusia gitu, yang akan memanifestasikannya gitu. Jadi seperti ada dua kelompok ini sekarang gitu. Kelompok si jahat dengan kelompok Tuhan atau kerajaannya gitu. Namun ada Allah yang berkuasa atas semuanya. Kan pada akhirnya nanti pihak si jahat ini kan akan dimusnahkan. Dimusnahkan artinya tidak akan ada lagi. Jadi kalau dikatakan dibakar gitu, itu sampai ya benar-benar jadi abu. Jadi sampai benar-benar gak ada ingatan akan dia. Jadi waktu kita memilih setiap hari pikiran Kristus, maka kita akan memperoleh upah. Apakah upahnya? Hidup itu sendiri. Apakah upah kita? Kita menjadi semakin sempurna, semakin murni dia, semakin kudus dia. Apa artinya kudus? Tidak bisa tercampur dengan yang kotor. Apa artinya kudus? Dipisahkan. Nah, itulah tujuan pemurniannya. Itulah tujuannya kita itu hidup kembali, hidup kembali, hidup kembali, hidup kembali, hidup kembali. Sampai pada akhirnya juga berarti kan generasi-generasi yang dilahirkan itu adalah generasi yang semakin sempurna seperti kristal. Nah, jadi kalau digambarkan tadi seperti lalat itu saudara, itu adalah gambaran yang coba ditunjukkan Tuhan. Ini loh, gambaran orang-orang yang hidup dalam keagamaan, keagamawian. Seperti ini nih. Jadi firman yang mereka pakai itu, yang mereka dengarkan itu, mereka pakai untuk menutupi segala keburukan mereka gitu. Itulah gambarannya tadi saudara. Dia dengan dia masih punya sayap yang hijau katanya gitu kan. Dianggap dia indah. Bahkan kalau saudara lihat itu sayap lalat itu kan ada yang kayak berwarna pelangi itu kan. Padahal kan isi perutnya apa? Langsung terbayang kalau kita lihat lalat itu, apa yang terbayang? Kuman kan yang dibawa oleh dia. Kan gitu kan? Jadi itu gambarannya ya, supaya kita bisa lihat. Dan jadi masing-masing kita ini saudara, kita yang ada di sini, kita itu ketika kita ini dibawa masuk gitu. Kan kita sedang belajar jalan masuk ini sekarang kan. Pekerjaan dan jalan masuk. Jadi kita ini akan masuk lebih dalam. Tapi waktu masuk kita lebih dalam, tanpa sadar saudara, setiap firman yang akan kita dengar ini, yang akan kita persekutukan, entah dari manapun nanti kita persekutukan ini saudara. Makanya perkataan ini sungguh jauh lebih nyata gitu daripada apa yang ada di Alkitab. Di Alkitab itu sangat terbatas. Sangat terbatas sekali. Makanya saudara, dikatakan kita mulai beralih dari situ.
ingat, bukan berarti apa yang ada dalam Alkitab itu bukan firman Tuhan. Itu firman Tuhan. Tapi ada banyak firman yang baru yang telah diucapkan oleh Tuhan yang tak mungkin tertulis di situ. Jadi ibaratnya sekarang kita benar-benar sudah melampauinya. Kita nggak boleh lagi disandera oleh pikiran-pikiran Paulus yang belum disempurnakan gitu loh. Termasuk ketika Tuhan Yesus mengatakan dia tidak tahu. Ya memang benar di saat itu dia tidak tahu. Itu kan jujur dia. Tidak seperti manusia yang rusak yang merasa dia sudah tahu dan merasa dia tahu gitu loh. Itulah bedanya. Jadi dari situ saudara kita melihat bagaimana perkembangan daripada kerajaan kegelapan itu dengan perkembangan daripada kerajaan Allah ini, saudara. Di situ kita akan melihat. Jadi sebetulnya kita sendiri yang belajar gitu. Dari setiap firman yang kita dengarkan. Nanti karena begini, oh begitu ya Tuhan. Oh ternyata kalau saya mau mengenal Engkau, oh ternyata saya mesti menundukkan diri saya ya. Oh saya mesti makan firman Tuhan ya. Oh ternyata makan firman itu harus benar-benar ya. Oh ternyata tanpa sadar selama ini banyak motivasi jahat dalam diri saya ya. Ya betul juga ya. Saya nggak tahu dari mana itu. Nah harus seperti itulah kita mulai berpikir gitu. Sehingga kita akan sibuk sekali dengan pelajaran ini. Gitu. Tapi bukan berarti kita tidak sedang bekerja. Justru inilah pekerjaannya. Dan pekerjaan ini sangat serius. Ya. Misalnya lah kalau misalnya saya bayangkan lah ketika opung saya ini saudara. Bolehkah kita katakan dia itu langsung ke pangkuan Abraham? Sebetulnya kan itu jauh sekali kan. Karena benar-benar selama dia hidup sampai yang bisa dilihat itu. Itu benar-benar dari apa yang diucapkannya, bagaimana tingkahnya dia. Itu kan benar-benar ada dalam kegelapan saudara. Iya. Jadi bagaimana mungkin dia bisa punya terang? Nggak bisa. Makanya dikatakan disitulah terdapat ratap dan kertak gigi. Itu di dunia kegelapan gitu loh. Oke? Baik. Dengan tipu muslihat dan tipu daya yang berlimpah, mereka ingin mengulang kembali tragedi yang terjadi beberapa ribu tahun lalu itu di tanah air mereka. Membuat Tuhan hampir berteriak. Dia hampir tidak mampu menahan dirinya untuk kembali ke tingkat yang ketiga dari sorga untuk membinasakan mereka. Perhatikan itu saudara. Coba saudara, dari mana saudara pikiran ini? Jadi saudara, saya mulai memperhatikan begini. Jadi sering sekali saudara. Jadi kan yang mengucapkan ini kan adalah Tuhan zaman sekarang. Tuhan yang berinkarnasi kedua kali. Sementara Tuhan yang berinkarnasi kedua kali ini saudara, kan orang tidak mengenalnya. Karena dia tidak pernah menampilkan diri. Dia bukan bagian dari pemimpin-pemimpin pada waktu itu saudara. Kalau kita perhatikan saudara. Nih, udah dicolokin belum? Nah, jadi kenapa dia bisa mengatakan ini saudara? Dari mana pikiran ini? Sementara kan pikiran ini adalah
pikiran daripada Yesus yang dulu itu, saudara. Nah, jadi sama seperti dia sekarang rasanya itu, saudara. Ketika itu muncul, kan ini saudara, dia hampir tidak mampu. Ini kan saudara, dengan tipu muslihat dan tipu daya yang berlimpah, mereka ingin mengulang kembali tragedi yang terjadi beberapa ribu tahun lalu di tanah air mereka. Oke, membuat Tuhan hampir berteriak. Perhatikan ya, dia hampir tidak mampu menahan dirinya. Perhatikan saudara, ketika dia mau ditangkap itu, ingat ketika dia mengatakan, akulah dia. Wow. Itu kan dia hampir tergoda, saudara. Kan itu kan langsung kuasanya akan keluar kan. Apalagi ketika dia ditampar, diludahi. Apalagi ketika yang di samping kirinya itu, kalau engkau benar anak Allah, turunkanlah dirimu dan selamatkanlah kita dari sini. Ya kan? Sementara mereka berteriak-teriak, mana ayo kita lihat. Oh, dia sedang memanggil Allahnya katanya. Nah, di situ saudara, siapa yang bisa menerangkan ini? Tak ada. Kecuali Tuhan Yesus itu sendiri yang bermanifestasi. Kalau si Tuhan yang Maha Kuasa ini tidak sama dengan Yesus itu, makanya dia bisa merasakan ini, saudara. Ini yang dirasakan oleh dia. Dia sangat yakin sekali dengan kuasa yang ada dalam dia. Jadi ketika dia mengatakan kuasa daripada Tuhan yang masa sekarang ini, saudara, itu berbeda dengan otoritas Bapa Surgawi. Jadi sangat mengakui itu, saudara. Dia hampir tidak mampu menahan dirinya untuk kembali ke tingkat yang ketiga dari sorga untuk membinasakan mereka. Oke, ini perkataan ini dalam, saudara. Ya, jadi untuk manusia mengasihi Tuhan, dia harus memahami kehendaknya, mengetahui sukacita dan duka citanya, dan memahami apa yang dibencinya. Melakukan ini akan lebih memacu jalan masuk manusia. Ya saudara, apa yang kita sedang hidupi sekarang ini, saudara? Di satu sisi, saudara, kita itu masih melanjutkan kehidupan kita di muka bumi ini, saudara. Kita masih menjalani kehidupan keluarga kita. Oke? Tapi di sisi yang terdalam, kita itu sedang masuk ke dalam Allah itu sendiri. Jadi dengan tanpa sadar ini, saudara, tanpa sadar kita itu sedang memasuki dirinya Allah. Dan secara diam-diam, ini saudara tetap harus dikatakan secara diam-diam, Allah itu telah mulai mendapatkan tempatnya kembali di dalam diri manusia. Jadi dengan dia mengatakan ini, saudara, ini saudara, dia sudah menyatakan rahasianya. Ini gak bisa terjangkau sama iblis. Ini daya hancurnya terhadap kerajaan kegelapan ini sangat luar biasa. Ya, makanya saudara, iblis itu tidak sadar gitu, bahwa ketika Yesus naik ke sorga,
Bukan. Ketika Yesus naik ke atas kayu salib, apa yang dilakukan dia dengan memakukan Yesus di atas kayu salib? Dia sedang menggantung dirinya. Dia sedang membuat tiang gantungan untuk dirinya sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Haman. Iya. Karena kan hukumnya ada. Apa yang engkau tabur akan engkau tuai. Ya. Akan berkali lipat. Sampai pada akhirnya dia binasa sama sekali. Oke? Nah, semakin cepat jalan masuk manusia, semakin cepat kehendak Tuhan dipuaskan. Semakin jelas manusia mengenali si raja setan, semakin dekat dia kepada Tuhan. Sehingga kerinduan Tuhan maksudnya, dapat tercapai. Oh saudara, kalau Tuhan sudah dipuaskan, maka ya udah, nggak akan ada ingatan. Kan dikatakan dia hapuskan air mata kita. Dia hapuskan semua rekaman masa lalu. Iya. Disitulah kita itu benar-benar masuk ke langit baru dan bumi yang baru. Alam pikiran kita ini berubah. Ya, gak akan ada lagi ingatan-ingatan terhadap segala sesuatu yang jadul. Dan kita tidak akan melihat lagi orang-orang munafik ini, manusia-manusia munafik ini. Tidak akan ada. Iya. Mereka tidak akan bisa mengganggu kita lagi. Alam pikiran kita ini sudah bersih. Gagasan kita ini pun dipenuhi dengan segala yang indah. Pikiran kita ini. Makanya saudara, sekarang ini saudara, kita melampaui dunia keagamaan saudara. Kita melampaui yang namanya menjadi seorang gembala, menjadi seorang nabi. Itu sudah kita lampaui. Gak akan ada lagi orang yang kejar itu saudara. Yang orang kejar adalah bagaimana menjadi manusia normal. Menjadi melayani satu dengan yang lain. Ya, itu kehidupan. Nanti saudara semakin akan kita belajar itu. Bagaimana sebetulnya pikiran Kristus itu sendiri. Ya. Disitulah kita mengerti apa artinya memandang Tuhan. Apa artinya inkarnasi Tuhan? Apa artinya kedatangan Tuhan yang kedua kali? Wah, itu semakin lama semakin jelas. Karena apa? Karena kita terapkan sendiri. Waktu kita terapkan, waktu kita berjuang. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kita akan melihat saudara. Jadi pengetahuan kita itu benar-benar sangat dalam. Di dalam roh kita, dalam hati kita. Gitu. Benar-benar kita masuk ke tempat yang sangat dalam saudara. Baik saudara, akhirnya sampai di sini saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segala firman yang kami dengar dan persekutukan hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Kasih Tuhan untuk perjalanan ini. Kami berdoa perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan di kendaraan, nanti di pesawat sampai tiba di Pekanbaru, sampai dalam perjalanan semuanya. Kami percaya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Semuanya, apapun yang sedang kami jalani ke depan, kami tahu Tuhan yang memimpin dan menuntun kami. Sehingga kami tetap bisa bersekutu setiap pagi Tuhan. Tuhan menolong kami. Tuhan menyertai perjalanan ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya.
Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Kita berdoa sampai kita bisa besok ketemu lagi ya.